Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tim dari Scalar Universe yang bernama Para Elang. Masih di segmen Scalar Week, di mana selama 7 hari berturut-turut aku membahas seputar Scalar Universe. Dan di hari kelima ini aku akan membahas tentang tim Para Elang. Oke, di video sebelumnya aku udah cerita ya, kalau di Scalar Universe ada organisasi internasional bernama Wings of Angel yang dibentuk untuk melindungi dunia. Organisasi ini memiliki banyak cabang di seluruh dunia, termasuk di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, mereka juga memiliki cabang yang didirikan di Asia Tenggara. Organisasinya diberi nama Garuda. Organisasi Garuda dibentuk oleh Wings of Angel untuk melindungi negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan Garuda juga menciptakan kelompok-kelompok khusus yang dibagi untuk melindungi setiap negara. Contohnya, mereka membentuk kelompok sayap-sayap Garuda yang ditugaskan khusus untuk melindungi Indonesia. Negara-negara lain juga sama, mereka memiliki kelompok-kelompoknya sendiri. Dengan pembagian kelompok seperti ini, mereka berharap keamanan tiap negara lebih bisa terjamin lagi. Tapi selain itu, organisasi Garuda juga memiliki sebuah tim rahasia. Tim ini diberi nama Para Elang. Para Elang berisi para remaja berbakat yang masih dalam masa pelatihan. Semua anggotanya memiliki bakat kemampuan yang luar biasa. Hanya saja, mereka butuh waktu dan latihan lebih untuk membentuk kekuatan mereka. Dipimpin oleh salah satu anggota dari sayap-sayap Garuda, yaitu Mata Elang. Mata Elang memiliki nama asli Randy Adiswara. Dia memiliki masa lalu yang cukup pahit. Sejak kecil, Randy sering menyaksikan ayah tirinya menyiksa ibunya. Dan pada suatu hari, dia akhirnya mencoba untuk memberontak. Tapi karena dia masih kecil, dia tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Dia hanya membuat ayahnya semakin marah. Dan pada akhirnya, Randy pun dikurung di dalam sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Dan sejak itulah hidup Randy berubah selamanya. Karena ternyata, di bawah sumur itu, terpendam sebuah pusaka bernama Mustika Ampal. Merasakan kehadiran Randy, mustika itu langsung aktif dan mengeluarkan radiasi mistis. Detik berikutnya, mustika itu muncul dan masuk ke dalam tubuh Randy. Sejak itulah kemampuan tubuh Randy jadi semakin meningkat. Instingnya menjadi semakin tajam, dan terlebih lagi, mata kirinya berubah menjadi merah menyala. Dengan mata barunya ini, penglihatan Randy meningkat drastis. Dia juga mampu melihat hal-hal mistis yang tak mampu dilihat oleh orang biasa. Randy menggunakan kemampuannya ini untuk menjadi seorang pemanah ulung. Bidikan setiap panahnya selalu tepat dan akurat. Karena kesaktiannya inilah dia dijuluki sebagai si Mata Elang. Anggota selanjutnya adalah Medika yang bernama asli Meidi Karin. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik. Medika bisa menjadi sebuah perantara untuk mentransfer penyakit dan luka dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Karena kemampuannya ini, Medika dikenal sebagai anak suka dan duka. Karena bagi mereka yang sedang sakit, mereka akan bersukaria karena mereka akan langsung sehat setelah disentuh oleh Medika. Tapi bagi mereka yang sehat, mereka akan langsung berduka karena mereka akan berubah menjadi sakit setelah disentuh oleh Medika. Juga karena kemampuannya ini, Medika akhirnya dibuang oleh kedua orang tuanya. Karena mereka ketakutan melihat kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Tapi kenapa Medika bisa memiliki kemampuan seperti ini? Usut punya usut. Ternyata di dalam tubuh Medika tersimpan sebuah pusaka bernama Tirta Husada. Ini adalah sebuah pusaka kuno yang sudah terkenal mampu menyembuhkan segala penyakit. Lalu kenapa Medika tidak bisa menjadi penyembuh? Kenapa dia hanya bisa menjadi perantara untuk mentransfer penyakit dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya? Hal ini pun masih diteliti dan dipelajari oleh Garuda. Karena itulah Medika diajak bergabung ke dalam tim Para Elang untuk melatih sekaligus mempelajari kekuatannya. Dan selanjutnya kita punya Zirah Bumi yang bernama asli Rio Sayoga. Berawal dari sebuah ekspedisi bersama ayahnya, Rio mengalami kecelakaan dan jatuh ke dalam sebuah gua. Jatuhnya Rio membuat bebatuan di dalam gua runtuh dan menyingkap sebuah pusaka yang tersembunyi di dalamnya. Pusaka Ambles Bumi. Ini adalah sebuah pusaka yang membuat penggunanya dapat masuk ke dalam tanah sesuka hati mereka. Rio akhirnya terkena paparan radiasi energi mistik dari pusaka itu. Dan sejak itulah dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Rio mampu masuk dan menyatu ke dalam tanah.
Selain itu, dia juga mampu mengendalikan elemen tanah sesuka hatinya. Dia akhirnya bergabung dengan kelompok para elang dengan kode nama Zirah Bumi. Selanjutnya ada sang penggempur yang bernama asli Bayu Nugraha. Diceritakan saat berumur 3 tahun, sebuah angin puting beliung datang dan merusak rumahnya. Seluruh penghuni rumahnya menghilang, termasuk orang tua dan kakak-kakaknya. Hanya Bayu 1 orang saja yang selamat. Saat ditanya, Bayu mengaku melihat sesosok raksasa putih datang dan membawanya keluar dari rumah itu, menyelamatkan dia dari bencana angin puting beliung. Setelah itu, Ekalaya, pemimpin dari Garuda, datang menjemputnya. Ekalaya pun mulai merawat dan membesarkan Bayu yang saat itu masih berumur 3 tahun. Dan sejak saat itulah semuanya ketahuan. Setiap kali Bayu kehilangan kesabaran dan marah, secara aneh dia berubah menjadi raksasa putih yang menyeramkan. Meski cuma bertahan sampai beberapa menit, tapi kemampuannya ini terbilang sangat mengerikan. Karena itulah Ekalaya datang menjemput Bayu untuk tinggal bersamanya. Menurut Ekalaya, entah bagaimana, di dalam tubuh Bayu tersimpan sebuah pusaka bernama Robyong Mustikawari. Ini adalah pusaka kuno yang konon dimiliki oleh Yudhistira, Pandawa tertua. Menurut cerita, pusaka ini dapat membuat Yudhistira berubah menjadi raksasa mengerikan berwarna putih. Karena kemampuannya inilah Bayu diberi kode nama Sang Penggempur. Dan dalam sebuah pelatihan yang sangat ketat di tim para elang untuk mengendalikan kekuatannya itu. Jagoan terakhir yang akan kita bahas adalah Blitz alias Badai. Nama aslinya adalah Indah Sari. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Karena itulah dia tinggal di sebuah panti asuhan. Indah adalah seorang speedster. Dia mampu bergerak dan berlari dengan sangat cepat melebihi manusia normal. Dia sanggup berlari sampai 150 km per jam, dan kecepatannya itu terus bertambah seiring bertambahnya usia. Sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa Indah bisa memiliki kekuatan ini. Yang jelas, menurut catatan, dia adalah cucu dari seorang superhero legendaris dari zaman kemerdekaan Indonesia. Tokoh ini dikenal sebagai Kapten Kilat. Tapi sayang, sejak memenangkan peperangan melawan penjajah, Kapten Kilat hilang begitu saja. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Nah, ngomong-ngomong soal Blitz, hari ini tanggal 29 November jam 7 malam nanti, Skylar Comics akan mengadakan acara untuk mengumumkan beberapa proyek terbaru dari mereka. Dan salah satunya adalah komik solo dari Blitz. Nah, selain mengumumkan komik Blitz, Skylar juga akan merilis teaser dari series live action Sakti. Plus mengumumkan nama aktor yang terpilih untuk berperan sebagai Sakti. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana aku juga bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!